Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bag Aril Bakil gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua, amin ya Allah. Oke, kalau alhamdulillah kembali lagi bersama untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS 2024. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS 2024 sudah digelar dan hari ini sudah memasuki hari ke-10 kawan-kawan ya, di Jumat 25 Oktober 2004. Dan sebagaimana kita ketahui juga sudah banyak berdar FR yang bermunculan di alam jagat raya ini berkenaan dengan soal TIU, TWK dan juga TKP, tes wawasan tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Dimana pada kesempatan kali ini Maki akan coba fokus di soal TWK, tes wawasan kebangsaan gitu. Dan selain Maki sesuaikan dengan FR yang beredar, juga Maki sesuaikan soal-soalnya dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 31 tahun 2004. Di kesempatan kali ini Maki akan fokus di integritas dan keteladanan tokoh nasional yang banyak bermunculan di FR yang berdar saat ini gitu kawan-kawan ya. Nah, ini dia meneladani tokoh Sultan Syahrir katanya ya. Nih ada muncul berarti tokoh setelah Sultan Syahrir, cinta tanah air, kesimpulan, ada bahasa, wewenang. Meneladani tokoh ini banyak katanya tuh, ada tokoh-tokoh ya diantaranya. Kemudian lain, nah TWK itu tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian tidak gentar, oke, di sini tidak ada lagi. Sifat yang diteladani dari Cut Nyadin, B.J. Habibie katanya nih. Oke, dan juga nah langsung aja kita ketik kawan-kawan ya. Di sini sudah segala masalah, namun apa bisa jadi jauh dibutuh susru gitu. Selalu masalah dikasih zaman di sebaik solution berapa? Iya betul, beraspirasi gitu kan ya. Kalau dilihat dari soalnya ini jelas panjang sekali gitu kan ya. Maka caranya adalah kita harus melihat ke soalnya nih ke sini. Di kalimat terakhir biasanya ya, berdasarkan paragraf di atas, integritas Sudirman tercermin dari bla bla bla. A. Kejujurannya dalam membangun solidaritas di antara prajuritnya. B. Kemampuannya bernegosiasi dengan musuh-musuhnya. C. Ketenangannya dalam menghadapi berbagai pertempuran. D. Keterampilan dalam strategi perang gerilya. E. Pengakuannya sebagai pemimpin yang dihormati oleh semua pihak. Nah, ini soal Maki lansir dari sini kawan-kawan ya, www.kompasiana.com. Oke, ada opini di sini mengenai Jenderal Besar Sudirman ini ya. Jenderal Besar Sudirman adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman tumbuh menjadi seorang pemimpin yang disegani dan dihormati, baik oleh kawan maupun lawan. Nah, ini dia kebetulan ada kata kunci di sini, integritas ya. Integritas dan keberaniannya dalam memimpin Tentara Nasional Indonesia TNI selama masa-masa kritis kemerdekaan menjadikannya sosok yang dikenang dan dihormati hingga saat ini. Jadi beliau dihormati karena integritas dan keberaniannya nih kawan-kawan. Integritas Sudirman terlihat dari berbagai keputusan dan tindakan yang diambil selama masa kepemimpinannya. Berarti terlihat dari keputusan yang diambil ya. Bagaimana nih? Ia selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Satu ini. Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang tegas. 2. Jujur, adil, serta berusaha menjaga moral prajuritnya dan membangun solidaritas di antara mereka. Nah, kejujuran lagi-lagi dibahas nih, dan dedikasinya dalam memimpin TNI membuatnya dihormati oleh semua pihak, termasuk musuh-musuhnya. Berarti kalau begitu, integritas Sudirman adalah kejujurannya kawan-kawan ya. A. Kejujurannya dalam membangun solidaritas di antara prajurit. Ini jujur, solidaritas, membangun solidaritas. Nah, itu dia kawan-kawan ya. Kemampuannya bernegosiasi dengan musuh-musuhnya di sini tidak dijelaskan kawan-kawan ya, tidak ada. Justru dengan sifat jujur, tegas, adil ini membuat beliau disegani gitu. Bukan berarti kemampuan bernegosiasi, tapi enggak, dia tegas beliau itu ya. Ketenangannya dalam menghadapi berbagai pertempuran tidak ada di dalam konteks ini ya, tidak nyambung ya. Keterampilannya dalam strategi perang gerilya ini juga tidak dijelaskan di soal. Pengakuannya sebagai pemimpin yang dihormati oleh semua pihak ini juga tidak harus ya. Jadi integritas Sudirman ini tercermin dari kejujurannya dalam membangun solidaritas di antara prajuritnya. Jadi jawaban tepat ada yang begitu kan, azim, jadi mantap gitu. Kalau mantap, next soal betul. Di sini sudah sedikit sebuah salah, namun apa berusaha menjadi jauh dibutuh susru gitu. Selalu masalah lagi sebenarnya sebaik
Pus solution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini sebenarnya ya. Cut Nyadin dikenal tidak hanya karena kecerdasannya dalam strategi perang, tetapi juga karena kemahirannya dalam bidang agama dan kemampuannya menghafal Al-Quran. Hal-hal tersebut menjadi contoh penting yang dapat diteladani oleh kaum perempuan. Berdasarkan teks di atas, nilai yang patut diteladani dari Cut Nyadin adalah apa? A. Keahliannya dalam seni perang gerilya. B. Kepemimpinannya dalam memimpin pasukan perang. C. Kecerdasannya dalam strategi perang dan agama. D. Pengorbanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. E. Pengakuannya sebagai tokoh perempuan yang berpengaruh di dunia. Ini makin lansir dari mana soalnya ya, lupa lagi ini. Jadi kalau begitu kecerdasannya ini dalam apa? Strategi perang, kawan-kawan. Tetapi juga karena jadi bukan hanya ini katanya, kemahirannya dalam bidang agama dan kemampuannya menghafal Al-Quran. Berarti kemampuan menghafal Al-Quran kan berarti termasuk kemahirannya dalam bidang agama. Ini di kuncinya, kawan-kawan. A. Keahliannya dalam seni perang gerilya. Tidak ya, kurang tepat ini, wrong. B. Kepemimpinannya dalam memimpin pasukan perang, wrong. Ya, nilai yang patut diteladani adalah C. Kecerdasannya dalam strategi perang. Oh, ini ya. Ini kecerdasan strategi perang dan kemahirannya dalam bidang agama. Berarti kecerdasan juga. Ini yang paling tepat itu kan, kawan. Pengorbanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan ini tidak ada dijelaskan dari sini ya. Pengakuannya sebagai tokoh perempuan yang berpengaruh dunia tidak juga. Jadi yang paling tepat itu adalah yang bisa kita teladani ada kecerdasannya dalam strategi perang, walaupun sekarang tidak musim perang gitu kan, kawan ya. Perang di sini luas gitu maknanya ya. Artinya cerdas dalam strategi gitu kan, kawan ya. Tapi bukan perangnya ini bisa diteladani oleh kita kan, kawan ya. Walaupun perempuan tapi ternyata cerdas dalam strategi perang katanya ya. Dan agama itu dia gitu kawan-kawan ya. Bagaimana perang walaupun perempuan tapi ternyata beliau cerdas dalam strategi perang. Ini yang harus kita teladani kawan-kawan ya, termasuk kemahirannya dalam agama. Begitu kawan-kawan, jadi buat yang Aceh. Begitu kawan-kawan, azan idam jadi betul permantap next soal number 3. Di sini sudah sajikan sebuah salah, namun apapun saja video jauh teboto sosro gitu. Selalu bisa lagi sebaik pesolution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh penting dalam pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri taman siswa dan pelopor pendidikan yang inklusif, memperjuangkan hak belajar bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, semboyannya yang terkenal Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani menjadi dasar filosofi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan teks di atas, nilai yang patut diteladani dari Ki Hajar Dewantara adalah A. Kecerdasannya dalam strategi pendidikan. B. Keberaniannya melawan penjajah. C. Semboyannya yang menjadi filosofi pendidikan Indonesia. D. Kepemimpinannya dalam dunia politik. E. Pengakuannya sebagai bapak pendidikan Indonesia. Ini tidak sulit untuk kita teladani, kawan-kawan. Tidak semua orang bisa disebut sebagai bapak pendidikan, berarti jangan dipilih. Kecerdasannya dalam strategi pendidikan ini tidak dijelaskan di sini ya. Tokoh penting dalam bidang pendidikan, jadi karena pendidikan yang inklusif, kepeduliannya kalau mau ya, bukan kecerdasannya, wrong ini. Keberaniannya melawan penjajah juga tidak dijelaskan dalam paragraf ini ya. Kepemimpinannya dalam dunia politik juga tidak dijelaskan. Yang ada itu dijelaskan adalah mengenai filosofi pendidikan, semboyannya ya. Semboyannya yang menjadi filosofi pendidikan. Jadi yang bisa kita teladani adalah semboyannya ya, yang menjadi filosofi pendidikan apa? Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, kawan-kawan ya. Ini filosofi pendidikan di Indonesia yang menjadikan guru digugu ditiru gitu, kawan-kawan ya. Guru itu adalah keteladanan. Ini yang paling berat saat ini, kawan-kawan ya. Bahwa termasuk pemimpin, kawan-kawan ya. Pemimpin yang berat itu adalah pemimpin yang jadi teladan gitu, kawan. Di samping tegas, jujur, lain sebagainya, juga harus bisa menjadi teladan untuk rakyatnya gitu, kawan-kawan ya. Termasuk Mang Akil gitu, kawan-kawan. Aduh, ngomong apa Mang Akil dah. Jadi jawaban benar yang C begitu, kawan-kawan. Tersin, kita belum sedisipan top next. Oh, sudah selesai, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa Maki berikan dalam soal ini mengenai tokoh-tokoh nasional ya, yang bisa kita teladani termasuk integritasnya. Namun sebelum kita akhiri, Maki juga sudah pernah membuat soal mengenai integritas ini. Kalau tidak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Ini karena materinya masih relevan dan bagus, tidak ada salahnya untuk kembali Maki sajikan gitu, kawan-kawan, mengenai integritas Soekarno dan lain sebagainya.
Baik, tambah lagi, let's check this out. Misalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional, salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam bla bla bla. A. Karya-karyanya yang diakui oleh tokoh internasional. B. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. C. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. D. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Berarti kata kuncinya yang ditanyakan adalah integritas ya. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa sih integritas itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu atau sifat keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran katanya. Sementara menurut Mulyadi tahun 2002 nih bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark ya bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Jadi ternyata integritas itu adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Berarti adanya nanti dengan integritas itu membuat adanya pengakuan profesional. Di sini juga sama dikatakan ya bahwa integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk nilai-nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Integritas merupakan agar karyawan dapat bertindak jujur. Nah, intinya bahwa dengan adanya integritas itu satu, di samping memancarkan kewibawaan, kejujuran, dia juga akan menimbulkan adanya pengakuan yang profesional dari orang lain. Nah, berarti lihat di sini yang adanya pengakuan mana? Karya-karyanya diakui oleh tokoh ini, tapi ini hanya diakui oleh tokohnya saja ya. Padahal harusnya oleh semua semua bangsa gitu, nggak hanya tokohnya saja ya, semua rakyat di berbagai negara gitu maksudnya. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini bukan ya karena yang tanyakan integritas, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api bukan, arsitek juga bukan, diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Nah, ini ada pengakuan kan, pengakuan profesional. Integritas itu kan tadi dengan adanya memancarkan kewibawaan yang membuat adanya pengakuan dari orang lain gitu ya secara proporsional. Berarti ini jawabannya, diakui sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Jadi kalau begitu jawabannya seperti yang begitu kan, ada Z idap izibatop kalau betap dek. So number 2 mana nih? Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah bla bla bla. A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. B. Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. C. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. E. Kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, contoh nilai persatuan adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Ini bukan ya, sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. Nah, bukan ya. Nah, karena nasionalisme itu muncul setelah adanya pergerakan nasional itu ya, seperti Budi Utomo kayak gitu. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kerelaan ini kan digali dari budaya bangsa Indonesia, budayanya katanya. Kerelaan bergabung menjadi bangsa ini juga bukan ya, ini wrong. Kemungkinan yang kuat itu adalah ini kuatnya rasa persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini dia. Nah, karena ada perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, sehingga membuat kuatnya persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk yang soal nomor ini adalah yang begitu kan, Wan? Rizid. Idap izin top kalau tetap deksa. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sejarah kelam bagi negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya intervensi asing. Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argumen effective occupation, menyatakan bahwa kedua pulau itu banyak dikelola Malaysia daripada Indonesia.
Tunjukkan manakah bukti dari upaya bela negara nih, upaya bela negara untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika katanya. A. Memperketat kegiatan patrol dan operasi militer pada wilayah perbatasan, ini bisa jadi ya. B. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan wilayah. Wah, ini kita tidak mampu aja, ini wrong berarti ya. C. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan, bisa jadi ini. Berhubungan dengan uang berarti ini ya. D. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan. E. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan wilayah, ini nggak boleh, nggak harus ya, nggak harus membuat gentar. Jadi kemungkinan ini antara A, kemudian C, D. Nah, tapi kita lihat lagi tugas kita dan milih satu di antara tiga nih. Memperketat kegiatan patrol sama menambah anggaran militer, ini kurang sebetulnya ya. Ini bisa memungkinkan, tapi kurang. Yang kemungkinan itu sudah menunjukkan eksistensi adanya kita ya dalam melakukan pengelolaan wilayah daerah. Ini bisa jadi ini D yang paling betul. Kenapa? Karena dengan menunjukkan eksistensi maka beberapa hal akan kita lakukan, termasuk menambah anggaran militer dan juga memperketat kegiatan patrol. Nah, ini jadi yang paling tepat itu eksistensi. Yang lainnya kan dicakup oleh sini gitu ya. Jadi jawaban yang betul yang D. Begitu kan? Ada Z. Idap, mantap. Komentar next. Substansi dan esensi dari pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 dengan alasan bla bla bla. A. Negara mengakui bahasa yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. B. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. C. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan yang berada di negara kesatuan Indonesia. E. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Berarti kita harus tahu pasal 18B, 18B ini ya, ayat 2 katanya. Oke kawan-kawan, sebagai wawasan tambahan aja untuk kita bahwa pasal 18 itu terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 18 ayat 1 itu mengatur tentang pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ya. Pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan bertugas tambahan. Tugas pembantuan. Jadi otonomi daerah itu diatur dalam pasal 18 juga kawan-kawan, ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini berarti bercerita tentang anggota DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berarti pasal 18 ayat 3. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi pemilihan bupati, gubernur, wali kota ini diatur dalam pasal 18 pasal ayat 4 ya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintahan itu urusan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat kawan-kawan ya. Jadi diatur di pasal 18 ini. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini dia di pasal 18 juga. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Oke, berikutnya ada pasal 18A. Jadi 18 itu terdiri dari 7 ayat dan ada 18A dan 18B. 18A-nya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, ini mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur 18A kawan-kawan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ini pasal 18A ayat 2. Baru ini kita masuk 18B. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berarti ini dia nih 18B itu. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satuan yang berada di wilayah NKRI. Ini dia. Bahasa bukan itu pasal, kalau bahasa itu Bembalangguk ya. Bendera 35 36 nih bahasa itu. Ini wrong. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban bukan. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai bentar. Dibantu yang mana nih? Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku
Oh, negara hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Coba tadi 18B apa? Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak nasionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ini. Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Menghormati keberadaan suku budaya. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Ini wrong. Antara C dan D. Sorry. Menghormati keberadaan suku budaya ya sebagai kesatuan suku budaya. Ada suku nggak di sini cerita suku? Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak nasional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip yang diatur. Pokoknya mengakui hukum adat gitu ya beserta hak nasional. Berarti mengakui hukum adat. Negara memiliki mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah. Ah ini C berarti yang paling tepat ya. Sorry C. Menghormati keberadaan suku budaya. Bukan ya, tapi hukum adat. Tentang hukum adat 18B ayat 2 itu. Begitu kan kawan? Arzit. Ida bidap, izin mantap. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang beri adalah yang C.